Sobat Chemistry, kembali lagi di My Chemistry. Jadi hari ini kita akan bahas soal-soal lain tentang kimia. Kali ini kita akan bahas tentang reaksi redoks atau yang disebut dengan reduksi dan oksidasi. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep redoks, di mana konsep redoks atau reduksi dan oksidasi itu memiliki tiga konsep. Yang pertama adalah tentang oksigen, elektron, dan nilai bilangan oksidasi. Nah, untuk yang pertama ada berdasarkan oksigen, di mana reduksi itu adalah pelepasan oksigen, sedangkan untuk oksidasi adalah kebalikannya, dia pengikat oksigen. Konsep yang kedua, di mana kalau reduksi itu dia menerima elektron. Artinya apa? Elektron itu berada di sebelum tanda panah atau berada di sebelah kiri reaksi. Kemudian kalau untuk oksidasi itu melepas elektron, berarti elektronnya di sebelah kanan setelah tanda panah. Konsep yang ketiga adalah penurunan biloks untuk reduksi, sedangkan untuk oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Redoks atau reduksi dan oksidasi. Reduksi itu disebut juga sebagai oksidator. Oksidator atau pengoksidasi yaitu zat yang mengalami reduksi. Sedangkan untuk oksidasi itu disebut sebagai reduktor atau pereduksi atau zat yang mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui ada 4 reaksi. Peristiwa reduksi terjadi pada pasangan reaksi nomor apakah yang A, B, C, D, atau E. Dan ini adalah soal ujian nasional tahun 2013. Yang diminta dalam soal itu adalah tentang reaksi reduksi. Dalam konsep biloks, maka reduksi adalah pengurangan bilangan oksidasi. Berarti harus ingat kembali ya bagaimana cara penentuan biloks. Nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Untuk reaksi yang pertama itu ada MnO4 menjadi MnO2. Maka pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasi yang di sebelah kiri, berarti si Mn nilainya adalah positif 8, sedangkan di sebelah kanan itu nilainya adalah positif 4. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan mengalami penurunan biloks, berarti ini merupakan reaksi reduksi. Kemudian kita lanjut ke reaksi yang kedua, di mana reaksi kedua di sini itu antara Zn menjadi ZnO2-. Zn itu merupakan unsur bebas, maka nilainya adalah 0. Kemudian ZnO2-, maka biloksnya si Zn itu adalah positif 3. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, dalam reaksi ini mengalami kenaikan. Kalau penaikan biloks berarti dia adalah reaksi oksidasi. Kemudian kita lanjut di reaksi yang ketiga, 2CO2 menjadi CO2O4-2-. Biloksnya si C itu adalah 4 di sebelah kiri, di sebelah kanan biloksnya adalah positif 3. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi ketiga adalah reduksi. Kita lihat reaksi yang keempat. Dalam reaksi keempat, di sini ada Cr2O3, biloksnya si Cr adalah positif 3, sedangkan dalam CrO4 biloksnya adalah positif 8. Kalau kita lihat perubahannya terjadi kenaikan, berarti dia merupakan reaksi oksidasi. Maka jawabannya untuk soal yang ini itu adalah yang B, 1 dan 3. Kita lanjut ke reaksi yang kedua. Ini adalah contoh soal yang kedua. Pada reaksi Cu tambah 2H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah SO2 plus H2O. Manakah pernyataan yang benar antara A, B, C, D, dan E?
Dari soal ini, pertama sama kita tentukan dulu nilai bilangan oksidasi masing-masing. Pertama adalah Cu. Cu unsur bebas berarti nilainya 0. Sedangkan yang ada Cu-nya di sebelah kanan dalam CuSO4, biloxnya Cu adalah positif 2. Kemudian H2SO4 yang bisa ditentukan biloxnya adalah si S, nilainya adalah positif 6. Kemudian di sebelah kanan itu adalah SO2, nilai bilox S adalah positif 4. Kalau kita lihat perubahan Cu sebelah kiri menjadi Cu sebelah kanan, nilai biloxnya itu naik, maka dia disebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan untuk H2SO4 menjadi SO2, bilox S-nya berubah menjadi penurunan bilox dari positif 6 ke positif 4. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa zat yang mengalami reduksi atau oksidasi adalah yang sebelah kiri, sedangkan hasilnya adalah yang di sebelah kanan. Yang reduksi atau disebut sebagai reaksi oksidator itu adalah H2SO4, sedangkan yang mengalami oksidasi atau reduktor itu adalah Cu, dan yang di sebelah kanan itu merupakan hasilnya. Seperti ini. Berarti yang sesuai dengan pernyataan apakah A, B, C, D, atau E, yang paling sesuai itu adalah yang E, di mana H2SO4 itu direduksi menjadi SO2. Oke, terima kasih semuanya. Itu tadi adalah soal-soal tentang konsep reduksi dan oksidasi. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya.